Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hairul Nizam. Saya bekerja di BKSDA Jambi sebagai pelatih dan perawat satwa liar. Saya juga anggota Latsar Angkatan 25 Kelompok 3A. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi memiliki tujuan besar yang sejalan dengan mandat Kementerian Kehutanan, yaitu melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem di Provinsi Jambi. Secara lebih rinci, tujuan besar itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan mengamankan kawasan konservasi. Kemudian melestarikan satwa liar tumbuhan yang dilindungi. Kemudian memulihkan ekosistem yang rusak, meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mendukung penelitian, pendidikan, dan juga ekowisata. Struktur organisasi di BKSDA Jambi dipimpin oleh Kepala Balai, dibantu dengan subtata usaha, dan unit kerjanya dibagi menjadi 3 seksi. Yang pertama seksi 1, seksi 2, dan seksi 3. Kebetulan nih, saya ditempatkan di seksi konservasi wilayah 3. Peran pelatih dan perawat satwa liar di BKSDA Jambi sangat penting dalam upaya penyelamatan, rehabilitasi, dan pelestarian satwa liar yang dilindungi. Meskipun jabatan ini bersifat teknis, mereka adalah ujung tombak dalam perawatan langsung terhadap satwa di lapangan maupun di pusat penyelamatan satwa. Jadi secara terperincinya, tugas perawat satwa itu menjaga kesejahteraan satwa selama di penangkaran sementara serta mempersiapkan satwa agar hidup kembali di habitat alaminya dengan kemampuan yang memadai. Peran pelatih dan perawat satwa liar di BKSDA Jambi tidak hanya terbatas pada kegiatan internal seperti merawat atau melatih satwa, tetapi juga dapat dihadirkan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dan lembaga lain dalam mendukung konservasi satwa liar. Jadi, sebagai pelatih dan perawat satwa liar harus mampu menghadirkan layanan seperti 1. Layanan perawatan dan rehabilitasi satwa liar. 2. Layanan edukasi dan penyadartahuan konservasi. 3. Layanan konsultasi, teknis dan pendampingan. Yang keempat, layanan respon cepat dan penanganan satwa konflik. Dan yang terakhir, layanan treatment dan kesejahteraan satwa. Sebagai pelatih dan perawat satwa liar, ada beberapa standar layanan yang harus dicapai. Di antaranya adalah 1. Standar layanan penyelamatan dan evakuasi satwa. Ini bertujuan untuk menjamin penanganan cepat, aman, dan sesuai prosedur untuk satwa liar yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, standar layanan rehabilitasi dan perawatan satwa. Ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan perilaku alami satwa agar siap dilepas liarkan. Yang ketiga, standar layanan pelepas liaran satwa. Ini bertujuan untuk menjamin satwa dilepaskan ke habitat yang tepat dalam kondisi sehat dan mandiri. Dan yang terakhir, standar layanan edukasi dan penyadartahuan masyarakat. Ini juga penting bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melindungi satwa liar yang dilindungi. Ciri Smart ASN apa sih yang sudah dijalani sebagai pelatih dan perawat satwa liar? Saya menyambut tamu yang datang dengan ramah dan sopan. Ini merupakan bagian dari berorientasi pelayanan. Saya bekerja merawat satwa dengan jujur dan tanggung jawab. Ini merupakan bagian dari akuntabel. Saya terus belajar dan meningkatkan kemampuan teknis dan etika kerja. Ini bagian dari kompeten. Saya selalu menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Ini bagian dari harmonis. Saya juga melaksanakan piket walaupun bukan di jam kerja tanpa pamrih. Ini merupakan bagian dari loyal. Saya terbuka terhadap inovasi, teknologi, dan perubahan. Ini bagian dari adaptif. Saya membangun jejaring dan kerjasama lintas sektor. Ini merupakan bagian dari kolaboratif. Apa sih yang bisa lebih ditingkatkan lagi? Yang pertama, saya akan berusaha meningkatkan lagi pelayanan yang cepat dan juga ramah. Yang kedua, saya akan memperkuat evaluasi kinerja dengan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga, saya akan lebih banyak mengikuti kegiatan dan pelatihan yang disediakan. Selanjutnya, saya akan lebih meningkatkan komunikasi dan diskusi dengan rekan tim ataupun tim kerja. Selanjutnya, saya akan setia pada konservasi dan tetap menjaga nama baik instansi. Dan selanjutnya, saya akan meningkatkan kemampuan digital dan inovasi bekerja. Dan selanjutnya, saya juga akan memperluas jejaring kerja dimanapun dan kapanpun.
Hal sederhana yang dilakukan dalam memberikan dampak baik untuk instansi. Yang pertama, disiplin dalam pencatatan dan pelaporan harian satwa. Mengapa ini penting? Karena data harian tentang kondisi perilaku, kesehatan satwa sering jadi dasar keputusan penting. Misalnya, kapan satwa siap dilepas liarkan atau kapan perlu perawatan medis. Yang kedua, rutin melakukan briefing dan evaluasi singkat harian. Mengapa ini juga penting? Seringkali kendala di lapangan seperti satwa stres, pakan kurang, atau alat rusak bisa diselesaikan lebih cepat jika ini bisa dibicarakan bersama-sama. Terima kasih semuanya.